Kentar itu anak kos yang kaya, kamar mandinya di dalam, saya kan di luar. Oh itu bedanya. Itu yang baru kutemukan. Kosku itu 8 kamar, 1 di kamar mandinya. Oke, menarik. Tidak ada kuncinya. Bocor lagi pintunya. Jadi kalau mau diganjal itu pakai keyakinan, kayak yakin tidak ada orang buka itu, tidak ada. Diganjal pakai keyakinan nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Spotaker Reborn dalam segmen Spotalk. Hari ini saya bersama Gunawan. Jadi Gunawan ini seorang stand up komedian juga, seorang mahasiswa. Garis bawahi stand up komedian yang tidak lucu. Dia bilang tidak lucu, saya sudah lucu. Tidak. Ekspektasinya nanti terlalu tinggi tuh. Seorang mahasiswa juga, content creator. Iya. Sebenarnya lebih senang disebut apa ini? Kan kalau saya bikin konten di YouTube, tapi saya tidak senang disebut YouTuber. Kayak aneh menurut saya. Nah, kalau kau senangnya disebut apa? Saya lebih senang mungkin konten kreator. Lebih Kalau umum, saya, di. lebih umum. Oke, kali ini saya mau sedikit belajar sama Gunawan ini Tidak. soal dunia. Saya nih belajar juga karena pemahamanku masih sedikit Sama-sama belajar. iya. Sharing tentang dunia content creator. Ini kan kalau saya pribadi tuh kalau mulai sesuatu itu harus start dari why-nya, dari kenapanya. Ya, kenapa? Nah, kalau Gunawan bagaimana? Apa yang menggerakkan untuk bikin konten? Yang pertama tuh, kenapa saya buat konten? Saya tuh berawal dari stand up comedian. Ya, startnya dari stand up Comedian 2014. Kemudian sering kasih tahu orang bilang buat konten, tapi saya tidak ada kontenku. Oke. Kemudian untuk apa kasih tahu orang tapi tidak kulakukan? Nah, berarti dari situ yang menggerakkan untuk bikin. Kemudian membuat enggak konten. Ada tidak nilai yang disiapkan sebelum kayak misalnya begini, saya mau bikin nilai apa yang mau kubawa ini di kontenku? Ada tidak waktu start ini? Yang pertama itu tadi yang why itu. Yang pertama itu kulakukan keresahanku dulu. Tidak ada poin bilang mau harus seperti ini, tidak ada jika misalkan mau jika sampaikan keresahanku. Terus setelah berjalan tuh kan pasti kau rasakan bahwa kayaknya kalau dunia begini nih biasa diidentikan sama kayak saya membangun relasi. Terus ada juga yang bilang itu tadi keresahan tuh ada kepedulian, keresahan. Bangun rumah. Iya, termasuk uang tuh, karena pasti ada itu. Nah, kalau kau sendiri apa yang paling pertama muncul? Yang pertama buat konten ya uang. Dan tidak masalah juga, ya, karena memang ya. Walaupun saya belum sekarang dapat uang, kan visiku ke sana. Dan saya tidak akan berhenti kalau tidak sampai visiku. Okay. Jadi sepanjang ini saya belum mendapatkan uang, saya akan berkarya. Dan begitu pun saya dapat uang, ya kan fisik itu pasti akan kita berkarya juga. Itu menarik. Tapi banyak juga orang tidak sependapat soal itu toh. Ya, kayak terkesan kayak kau bikin kapitalis apakah? Oke. Terus tadi disebut tentang keresahan tuh. Keresahan apa sebenarnya yang disuarakan? Kalau saya tahu yang keresahan, kan kontenku ini mengenai tentang anak kos. Ya, anak kos, catatan anak kos. Resah jika mengenai stigma negatifnya mengenai anak kos. Itu yang pertama. Iya, saya juga kalau mendengar anak kos tuh. Ya. Anak kos identik sama hal-hal negatif. Dan saya rasa teman-teman juga berpikir begitu. Iya. Terus apa yang disuarakan di situ? Kayak misalkan tuh, saya buat konten anak kos. Yang pertama, mau juga kasih tahu bahwa itu anak kos, kondisi realitas kehidupannya begitu, kayak apa adanya begitu. Tapi dari sudut pandangku, sebagai anak kos yang miskin. Oke. Yang miskin. Kan anak kos yang kaya kan kentar itu anak kos yang kaya, kamar mandinya di dalam, saya kan di luar. Oh itu bedanya. Itu yang baru kutemukan. Kosku itu 8 kamar, 1 di kamar mandinya. Oke, menarik. Tidak ada kuncinya.
bocor lagi pintunya. Jadi kalau mau diganjal itu pakai keyakinan, kayak yakin kini tidak ada orang buka itu, tidak ada. Diganjal pakai keyakinan nih. Belum ke airnya itu, Kenapa akhirnya? tidak kelihatan dasarnya. Padahal 1 meter Ji. Kotor sekali airnya. Kotor sekali. Itu saking kotornya. Kenapa? Kita kasih masuk tangan, diangkat ada koruptor. Dia masuk lagi ada nepotisme. Dia masuk lagi ada Lucita Luna. Iya. Kotor. Itu anak kos yang miskin. Beda anak kos yang kaya tuh. Kalau misalnya begini tuh, kalau saya bilang begini, kita memang menyuarakan sesuatu, Iya. kita menyuarakan ada nilai yang disampaikan, ada bukan tidak mesti nilai, yang penting ada yang disuarakan. Iya. Nah, menurutmu apakah hal yang disuarakan itu melekatkan tanggung jawab sosial? Kayak misalnya begini, ada orang bikin konten misalnya makan tai, Iya. kan ada, kayak gitu ada, dan di Makassar ada makan kayak gitu, hanya untuk menggait penonton, Mencari view. menarik ya viewer. Tapi di sisi lain dia tidak punya, kayak terkesan kalau di sosial itu, kalau dilihat dari kacamata sosial tuh terkesan tidak bertanggung jawab, maksudnya Ya. tidak bertanggung jawab, tidak memperhatikan apa dampaknya. Nah, kalau menurut kau ini apakah konten creator itu harus punya tanggung jawab itu? Kalau sudut pandangku dipakai itu personal hitungannya. Personalnya Tidak bisa si digeneralkan. kreatornya. Kalau misalkan ada konten kreator yang begitu toh, yang kontennya memang begitu. Kalau memang dia yakin itu konten dan personalnya memang mau buat konten seperti itu, ya silahkan. Kalaupun nanti ada dampaknya ke depan, ya dia yang tanggung. Berarti selama dia bertanggung jawab Nah, sama selama kontennya. apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab. Kalau dari segi pandangan, ya personal. Saya Cuma- tidak bisa salahkan. Saya juga kadang juga begitu, buat juga konten begitu tuh. Saya buat konten merokok. Ada misal buat ke konten ada gak merokok. Merokok kan bermoral atau tidak? Kebanyakan orang anggap itu tidak bermoral. Berarti oke. Tapi kan kalau misalnya kita bilang tanggung jawab, yang penting saya bertanggung jawab sama apa yang gue sampaikan. Cuma kan tidak semua terjangkau. Ya. Maksudnya kayak bisa jadi ada anak-anak di sana yang melakukan karena nonton konten tak, dan itu tidak terjangkau. Apakah dibiarkan saja? Di situ yang perannya orang tua. Wah, Jadi ini kayak menarik. misalkan apapun yang dia tampilkan di situ toh, bukan cuma dia yang lakukan. Kita judge bilang dia yang lakukan itu sehingga menyebabkan ini. Padahal banyak faktor yang menyebabkan dia seperti itu, bukan hanya nonton ini. Nah, ada lagi tanggung jawab di luar dari yang buat konten. Content creator. Oke, Kayak berarti- misalkan bahasa kotor, toh bahasa kotor itu direkam, kemudian ini bicara kotor ini. Padahal Nah, di buat luar konten. juga. Padahal di luar begitu juga. Oke, Padahal bagus poinnya. bukan ini yang disalahkan, padahal kau juga lakukan itu. Kayak gitu nanti disensor ini. Iya, itu menarik sih. Anjayani. Ya. Itu poin menarik gitu, kayak kesannya kalau dunia begini, kita dunia kreatif selalu tanggung jawab sosialnya itu melekat sama kreator. Ya. Padahal ada fungsi orang tua di situ Ada fungsi eksternal. selain dari kreatornya. Dan kreator itu poin juga menarik itu. Kreator itu cuma mengcapture apa yang terjadi di masyarakat. Ya, bisa jadi Merokok begitu. ya memang terjadi di masyarakat merokok. Kondisi realitas. Bukan berarti ketika dia lakukan itu dia visualkan di Kemudian berusaha untuk mengedukasi untuk merokok. Padahal ini kondisi realitas ini yang dibawa tuh. poin yang menarik itu. Berarti selama membuat konten tentang anak kos ini, ada tidak orang yang bilang maksudnya ada tidak dampak-dampak sosial yang dirasa kayak negatif, maksudnya yang sampai ke telinga, karena kan pasti ada feedback tuh dari orang. Ada tidak hal-hal negatif yang pernah terdengar? Kalau selama ini itu kan 1 tahun nggak bikin ini, tahun lalu. Ya. Sekarang setahun. Sejauh ini belum tiada kalau saya ini. Karena mungkin belum terkenal. Masih kurang. Oke. Belum tiada. Tapi kan biasanya dari lingkungan teman-teman, begini, begini, kan banyak gitu tuh. Ada yang pertama garing, nggak lucu. Ada tuh. Nggak lucu sih kontenmu, apa itu kau bikin sampah.
Ada yang bilang begitu. Ada sama. bilang begitu. Waduh. Secara personal dan teman dekat. Dan tidak kuhiraukan, maksudku mungkin beda selera humor toh. Oke. Iya. Itu Ji yang paling anu tuh. Kalau dampaknya dari Bagaimana caranya bagaimana bereaksi terhadap itu? Apa yang kau pikirkan pada saat orang bilang begitu? Kan ini terima, Ji. terima saja Sebagai masukan. dan tetap jalan. Tetap menjalani kalau misalkan masih nyaman kayak ku jalani. Kalau misalkan tidak nyaman kayak tidak ku jalani. Selama ini ya nyaman jika karena ada satu orang tidak suka, ada 99 orang yang suka. Masa fokus kayak ke situ? Cuma masalahnya itu kayak mayoritas kita tuh kalau melakukan sesuatu lebih terdengar yang negatifnya. Ya, Lah, kayak ada yang bilang itu yang didengar. Padahal masih ada yang di luar yang mengapresiasi itu. masih ada. Saya itu kalau buat ke konten, Om, kalau misalkan di bawah 500 itu kontenku, berarti jelek menurutku. Saya pakai patokan view. Kalau misalkan mengupload ke konten Fitgram ini tuh, Hah? kalau di atas 500 menurutku sudah bagus menurutku tuh. Karena ada standarku yang ku bikin 500 view, 500 orang yang nonton. Kalau di bawah 500 menurutku tidak. Standar yang ku buat sendiri Ji dari penonton. Nah itu menarik itu soal standar itu. Bisa tidak kualitas konten itu dinilai dari kuantitas Ya, penonton? itu juga sebenarnya tidak bisa jadi patokan. Tapi sejauh ini itu yang ku pegang dulu. Sambil ku upgrade lagi diriku. Walaupun nanti ke depan 100 Ji nonton apa, kalau misalkan ku upgrade lagi ke depan ini tuh berlandaskan ku evaluasi ini yang 500, Iya. apa ini kenapa bisa tidak sampai ini ya. Itu nanti ada lagi anunya patokan lainnya dan belum kuan itu. Sementara berproses kayak itu. Berarti tetap lihat kuantitas. Iya. Nggak bisa tidak. Kan orang didengar kalau misalkan ada anunya followers banyak tuh. Yang misal macam saya baru berapa. Oke. Nah, saya beralih ke ini topik ini. Menarik kita soal mahasiswa. Kan ini kau sebagai mahasiswa, sebagai kreator juga tuh. Ya. Nah, kan yang dengan menjadi kreator itu ada sesuatu yang disuarakan. Sekarang kan kesannya itu kalau mahasiswa cuma ada dua tipe. Ada yang sebagai akademisi yang fokus ke akademik, sama ada yang sebagai aktivis yang fokus Ya. ke non akademik lah. Ya. Nah sekarang muncul lagi nih kreator sarana untuk menyuarakan juga. Kan ceritanya nih akademis juga menyuarakan gitu, ada nilai yang dipegang, ada yang ingin disampaikan. Aktivis juga begitu, ada yang disampaikan. Nah sekarang kreator muncul dunianya, dunia baru. Jadi terbagi tiga sekarang ceritanya mahasiswa. Bisa tidak dia bisa tidak dia menjadi opsi lain untuk mahasiswa sekarang? Bisa. Seberapa berpengaruh kalau menurutmu? Sekarang kan perannya media sangat besar. Ya. Toh? Kalau mungkin menyuarakan sesuatu. Siapa yang tidak kenal Facebook, siapa tidak kenal Instagram, siapa tidak kenal YouTube, siapa tidak kenal Twitter. Banyak media itu. Nah itu perannya. Kalau misalkan turun ke jalan, misalkan mahasiswa turun ke jalan aktivis toh, banyak pandangan stigma negatif itu. Macet. Bikin macet apa Ya. tuh. Tapi tidak kusalahkan, mungkin pilihannya di situ. Tapi ada pilihan lain, kita bisa menggunakan media lagi sebagai ajang perjuangan. Misalkan kita buatkan poster, kita buatkan video kreatif tentang isu apa yang mau diangkat. Oke. Berarti bisa sebagai sandingan dia untuk dua hal yang Dan lain bisa tadi. dikolaborasikan. Ada demo mahasiswa sambil yang bikin konten maksudnya atau gimana? Propaganda lewat media. ya propaganda lewat media. Kan ada juga mahasiswa yang bisa melakukan ketiganya. Dia aktif di organisasi, dia aktif di akademis, dia aktif di membuat konten. Kan ada juga mahasiswa begitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan dikolaborasi itu apa-apa. Kan stigmanya kalau misalkan mahasiswa organisasi selesai 7 tahun, tidak bagus. Ya, Anunya tuh akademiknya akademiknya. jelek. Kenapa tidak kalau digabungkan saja itu? Cuma kalau begini, kalau bicara kayak kreator tuh menyuarakan sesuatu lewat konten sebagai konten creator. Ada pandangan begini yang mengatakan bahwa pergerakan di dunia maya itu cuma ada dua hal. Kalau enggak viral based, viral oriented. Jadi kayak kesannya dia mulai bergerak kalau ada sesuatu yang viral,
ada base-nya, ada viral base, ada yang viral baru disuarakan. Sama satu lagi viral oriented. Orientasinya cuma viral, setelah viral berhenti. Nah, menurut kau bagaimana itu? Menurutku itu tuh pandangannya. Menurutku kalau saya kembali lagi, enggak masalah sih. Tidak masalah melakukan sesuatu hanya untuk viral atau ada viral baru melakukan sesuatu. Iya. Saya itu tuh kalau berpikiran Kak, berusaha juga untuk berpikiran terbuka apa yang kau lakukan dengan pilihanmu itu nih. Kalau dari segi sudut pandangku itu tuh, Ya. yang ini dua. Kalau yang viral tuh, untuk mencari viral nggak masalah sih kalau menurutnya itu. Dan memang pengaruhnya juga bisa karena ketika viral gitu. Ya, Berarti berarti kau lebih ke arah kayak tanggung jawab konten creator itu menyuarakan saja urusan. menyuarakan dan tanggung jawab akan Tanggung apa jawab. yang dia keluarkan. Berarti kalau saya tanyakan begini, menurutmu ada tidak konten sampah? Menurutku Nah, konten sampah ada yang bagaimana? ketika dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda buat. Contohnya kayak gimana itu? Yang kemarin yang prank banci yang pakai Oke, Ferdian Paleka. Ferdian Paleka, kayak menurut saya itu sampah atau tidak itu kontennya? Saya belum bisa bilang itu Belum bisa. sampah. Nah, menurutku begitu. Oke, karena dia tidak. Bentar, saya belum dapat poinnya. Kenapa konten itu disebut sampah? Karena apa dia tidak membaca secara etika, toh etikanya begitu. Kayak misalkan ini kita manusia gitu, kemudian diperlakukan seperti itu, manusiawi tidak secara pandangan. Prank orang ini pakai sampah. Batasannya apa? Kalau pandanganku, batasanku itu yang kayak tidak dilanggar hak asasinya sebagai manusia. Oke. Terjawab. Ya itu batasan buat konten, tidak dilanggar hak asasinya orang sebagai manusia tuh. Cuma kalau saya bertanya begini, hak asasi apa yang dilanggar dari memberikan sampah? Buktinya itu yang orang yang dia buatkan konten tidak suka dan dia menuntut, berarti ada hak yang dirampas dari itu orang. Oke. Pandanganku ini. Jadi ini kita syuting tengah malam. Jam berapa? Jam berapa ini? 10:30. Mungkin satu hal lagi terakhir. Ada sering saya mendengar itu. Ada yang bilang begini. Kau bicara tapi tidak melakukan. Nah, menurutmu apakah seorang creator itu harus walk the talk, harus melakukan apa yang dia suarakan? Jadi sebelum kita diskusi ini teman-teman, saya sempat diskusi juga tadi sama Maji. Dan saya sepakat sama pendapatnya, bilang ketika seorang kreator itu menyuarakan sesuatu, itu sebuah tindakan. Karena dari dia suarakan itu ya, kemudian orang mungkin dia bertindak kah, ini kah. Jadi bersuara itu termasuk sebuah tindakan. Berarti talking is a walk. Bicara adalah sebuah tindakan. Mungkin terakhir pesan-pesan sama teman-teman tuh yang mau bikin konten, apa yang perlu disiapkan baik secara internal maupun eksternal. Karena kadang orang bikin konten kayak saya nih, kadang jalan terus tiba-tiba stop dulu, terus jalan lagi, stop lagi, kayak gitu-gitu. Saya jawab sedikit. Kalau saya intinya berkarya namanya tuh, berkarya. Kreator kan orangnya. Apa yang kegiatannya itu adalah berkarya. Dan saya mau jadi orang yang berkarya tuh. Kalau misalkan mau berkarya itu kan saya belum terlalu PK juga. Katanya Panji ku dengar, mulai dulu aja, lalu buat yang lebih baik. Jadi kita ini membuat sesuatu, mulai saja dulu, baru nanti buat sesuatu yang lebih baik.
baru ada sambungannya itu menurutku. Sambungannya dari Panji sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi ketika sudah buat yang baik, coba buat sesuatu yang beda. Nah, itu kutipannya Panji yang mulai sekarang berusaha untuk terapkan nih. Jadi dalam membuat sebuah konten, ku buat saja dulu. Berusaha untuk mulai langkah pertama. Karena orang takut dihina, takut dicela, takut dia dikata-katai, takut iya kan? Nah, ini sementara orang yang kata-katai bisa gak tidak buat seperti kita? Belum tentu tak. Jadi jangan terlalu dengar itu tuh orang-orang kata-katai. Karena nanti kalau sukses datang kembali tuh pinjam uang kan. Apa kata? Jadi mulai dulu aja pegang kata-kata yang Panji itu, mulai dulu aja, lalu buat lebih baik, baru ada sambungannya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa bukunya Pak Raditya Dika kan dia buat binatang-binatang karena dia mencoba untuk beda. Bahkan kambing jantan pernah ditaruh di rak peternakan. Padahal bukan fungsinya itu. Nah, ibunya datang menjajahkan itu buku-bukunya ke orang-orang, kasih gratis saja. Jadi itu saya pesan sama konsisten. Itu kata-katanya Panji. Tidak ada orang bisa jadi sesuatu kalau tidak konsisten. Sama ada film juga penonton, tekad dan ketekunan itu mengalahkan segalanya. Jadi sudah bulat nih tekad tak, ketekunan tak, tidak ada yang kali itu. Biar punya kau bakat, kalau tidak tekad kau, tidak ada ketekunanmu, sama aja bohong. Itu hal poin-poin yang menarik itu. Soal tekad, beda, terus ya. Mulai dulu aja. Coba kok bisa closing. Jadi buat teman-teman, jangan lupa nonton, like, comment, subscribe. Kalau mau hujat silakan. Open hujatan di kolom komentar. Iya. Oke, thank you. Close the door.